Masya Allah. Bildeo, sebentar Bang Arum. Bildeo, selamat malam. Bildeo. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Agama waktu. Namanya apa? Oke, terima kasih saya sudah diizinkan. Ya, agamanya apa dulu Bang? Ya, saya Kristen. Oke. Baik. Ya. Guru Arom ini yang harus turun dari ini, jemaatnya ini. Silakan. Begini, saya mau katakan, bapak-bapak ini berbicara tentang Injil. Bukan Injil. Dengar Bukan dulu, Injil. Bukan. Evangelion itu kabar baik, bukan Injil. dengar. Artinya nggak mau Anda dengar kalau salah. Kalau salah itu dibenarkan, Bang, bukan didengarkan. Kalau salah itu dibenarkan, bukan didengarkan, Bang. Oke. Itu Anda membenarkan sesuatu yang menurut pemahaman Anda, tapi Anda tidak punya dasar. Bukan pemahaman saya, bukan tidak ada dasar. Abang baca itu aslinya bahasa kitab Perjanjian Baru itu Yunani, Bang. Di Yunani itu tidak ada bahasa Injil, Bang. Injil itu hanya ada di Al-Qur'an, Bang. Dengar. Jangan ketawa, Bang. Jangan ketawa. Abang udah salah, Bang. Jangan ketawa. Dengar saya katakan, Anda berbicara Injil maupun Taurat. Anda punya nggak ada, dengar, Bang. saya katakan. Injil asli itu udah nggak ada, Bang. Anda hanya tahu sejarah, tapi Anda tidak tahu Injil itu Oh, begitu. bukan sejarah, Bang. Bukan sejarah, Bang. Itu firman Tuhan Dengar yang saya ada di bilang. Al-Qur'an, Bang. Iya, Al-Quran Anda itu kan baru datang 600 tahun. Oh, enggak, Bang. Itu Dengar menceritakan dulu, semuanya. dengar. Justru disempurnakan, Bang. Enggak mau dengar. Ku bilang enggak mau dengar kalau salah. Nah, itu makanya Abang Anda udah salah tidak dari bisa awal. berbicara Abang Injil dibenarkan. Abang dibenarkan dulu, diluruskan dulu. Jangan bahas Injil ketika Abang itu tidak tahu Injil yang aslinya. Udah, Yang Bang, Abang bawa pegang itu Bible bukan aja. Injil, Bang. Gini. Bawa Bible aja. aja. Bible. Ya, Bibel oke. Anda mau berbicara tentang Injil atau Taurat, sementara Anda punya dasar tidak ada. Ngerti? Ada hukumnya berbicara Injil atau Taurat. Oh, ya Amang hukum apa sih, Bang? Ini saya katakan dulu. Kalau Anda awam, Anda cuma belajar tapi tanpa dasar Apa akademik. awam? Ayo, apa awam? Apa yang kau kuasai tentang Bibelmu? Apa kau bilang awam? Apa yang kau kuasai tentang Bibelmu? Itu tadi narasumber bicara tentang Galatia, tentang Petrus, itu tidak nyambung sama sekali. Kenapa nggak nyambung? Memang nggak nyambung, Bang. Ajaran manusia dengan pengajaran Tuhan memang nggak bakal nyambung, Bang. Itulah Nggak bakal makanya saya nyambung. bilang 600 Galatia, tahun. Efesus, dengar itu dulu. ajaran manusia, Bang. Dengar, Anda bisa bukti di mana ajaran manusia? Oke, ku Gimana bacakan Anda datanya ya. Ya. Oke, ku bacakan datanya. Galatia, Efesus itu yang menulis Paulus. Paulus bilang bahwa dia yang dituliskan oleh Paulus itu adalah semuanya atas kehendak dia, bukan dari firman Tuhan, bukan berasal dari firman Tuhan. Kutunjukkan datanya. Dibacakan aja Bang Arum. Sebentar. Semalam dapat pelanggaran tadi malam. Emang iya? Iyalah. Emang iya? Iya, dapat pelanggaran. Kalau baca Bible Oke, itu langsung dapat Ku pelanggaran. bacakan. Ya, maaf. Ku bacakan. Maaf ya. Ada yang dimarahin saya. Maaf. Bang Bil, Anda baca di 2 Korintus 11 nomor punggung 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Itu Bang, datanya Bang. 2 Korintus 11 ayat 17. Kalau kata Bang Juma, Efesus, Kaliki, Palaki, Padale. Nah, itu tulisan-tulisan orang-orang itu tuh. Saya masih kenal. Masih ingat banget omongan itu tuh. Masih nyangkut di telinga saya. Itu Bang Dil. Jadi nggak bakal bisa nyambung Bang Dil. Ajaran manusia dengan ajaran Tuhan yang dari langit itu nggak bakal nyambung. Ketika ajaran Tuhan dilarang memakan babi, kuduskan hari Sabat, tetap jalankan Taurat, dibatalkan Efesus 3. Itu ajaran manusia Bang Dil. Jadi nggak bakal nyambung. Jangan kau sebut Injil. Perjanjian Baru itu bahasanya Yunani.
Di dalam Yunani itu nggak ada kata Injil. Injil itu hanya ada di Al-Quran. Coba kutanya ya, benar kata Bang Juma itu. Harusnya jawabannya firman pertama yang diterima oleh Yesus Kristus. Kalau di dalam kekristenan itu, owe, nangis dia. Karena keluar menjadi bayi. Tapi kalau dalam Islam, itu terbukti dia menjawab semuanya, tuduhan-tuduhan itu. Bahwa dia adalah hamba Allah yang datang membawa kitab. Itu selesai sampai situ. Kok gua ditinggalin ini? Pelajari masalahnya Pak Pendeta Arom. Tadi saya sudah jelaskan kenapa Paulus menulis surat Galatia. Kenapa nggak dipelajari? Kenapa Paulus menulis surat Efesus, Korintus? Kan begitu. Anda mengerti ayat itu enggak? Mengerti enggak? Anda aja masih googling dari tadi. Wah, Anda nggak ngerti. Anda tahu struktur untuk menjelaskan ayat itu enggak? Anda tahu struktur Yesus menjelaskan? jelaskan. Sebentar Bang Arif, sebentar. Itu dulu, Saya mau katakan, sebentar. Bible tidak berdiri atas satu ayat atau dua ayat, tapi berdiri atas pasal. Anda berbicara ayat itu. Terserah. Ini ayat ini kau jelaskan dulu ini. 2 Korintus 11:17 ini maksudnya apa? Silakan, gak usah framing kemana-mana. Kebanyakan muter-muter. Loh, Anda Banyak sendiri yang jelasin pakai aja. ayat ini sebagai dalil. Saya tanya kok nggak ngerti malah. Loh, saya justru paham. Makanya Anda coba jelaskan menurut Anda gimana ayat ini. Nah, terjadi lagi kan? Ditinggal Ayat lagi itu udahlah, Anda tinggal baca kencing dulu dulu. pasal sebelum, pasal sesudah. Anda tidak punya dasar untuk menjelaskan. Anda pakai satu ayat untuk membenarkan bahwa itu seakan-akan ayat itu berbicara atas kebenaran yang Anda pakai. Padahal sebenarnya salah di atas salah. Apalagi Anda tidak punya dasar untuk menjelaskan itu. Homiletik, Kau hermeneutik, ngomong tahu apa? nggak? Tinggal ngomong hermeneutik, apapun itu, exegesis. Itu dasar, Jelaskan itu aja. hukum. Dengar dulu, Jelaskan itu aja. hukum mutlak untuk menjelaskan ayat itu. Hermeneutik terserahmu. Jelaskan aja ayat itu. Aku mau kencing dulu ini. Kau googling lagi nanti. Ini saya berbicara dengan awam yang tidak paham tentang struktur hukum dari menjelaskan Bible. Super hukum apa sih? Jelasan aja. Muter. Loh, Kok bilang awam sih? Waduh, terjadi lagi. Kedua dibilang awam. Masa Arom dibilangi awam? Masa Arom dibilangi awam? Aduh, penonton di bawah yang 7.000 lebih, bantu tetap layar yuk, serta yuk. Jangan lupa yang belum posting ulang, di posting ulang. Tetap layar serta teman-teman yuk. Ini kok nggak jadi puasa ini besok? Gua udah mau nawi itu sama Godin ini. Bang Arif. Kan kemarin sebelum mualaf, aku kan ngasih minta kepastian 3 kali mana. Mau puasa. masih ingat gak waktu kita berdoa? Aku ditanya udah kayak Petrus ya. 3 kali ya. Parah kali ya. saya mau jelaskan ayat ini. Jadi tidak saya jelaskan ayat ini. Iya, tapi jangan terlalu banyak googling sampai yang Bill. Silakan, Bill jawab. Oke. Paulus sedang menjelaskan bahwa untuk berbangga diri terhadap hal-hal dunia, bahkan kelebihan dunia, dia juga bisa. Tapi dia anggap semua itu sampah. Kalau Anda membaca sebelum dan sesudah, karena itu satu ayat tidak berdiri atas kebenaran. Ayat itu bergantung kepada ayat sebelum dan ayat sesudah, atau pasal sebelum atau pasal sesudah. Jadi kalau Anda tidak mengerti konteks penjelasan daripada satu perikop, tidak usah Anda memakai ayat yang bicara sembarang. Atas dasar apa? Yang kutanya itu atas dasar apa dia menulis kitab Korintus ini, atas dasar apa? Dari perikopnya pun, setiap perikopnya Paulus ini itu menurut dia, bukan menurut firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana yang ditulis Paulus ini? Firman Tuhan yang mana, Bang Bill? Kutanya dulu samamu. Firman Tuhan yang mana? Apakah Paulus ini menerima firman dari Bapak? Googling lagi. Malas saya. Mengerti dengar. Kalau Anda baca tadi yang Bang Suma katakan di pasal 9, di situ pernyataan dia memulai menerima firman itu dari Yesus. Coba Anda baca yang pertama. Firman apa yang pertama? Tadi Bang Suma katakan dalam kisah firman apa yang pertama? Kau kan lebih pintar dariku. Firman apa yang pertama? Tinggal kau katakannya. Malas Bang Arif lah, jeda mulu lah. Ya, fokus ke tema tadi nih. Bahaya nih temanya.
ini mau diskusi nyelam terus gimana ceritanya? Kalau bisa open cam, jangan googling terus. Pakai otak kau tuh. Ini kamera, ini temanya ini skakster kalau main catur nih. Milih ini salah, ini salah ini. Enggak. Bang Arif, kalau yang nyelam-nyelam begitu turunin aja Bang Arif, ngapain lah? Kabur. Tema ini siapa antikristus itu ya jelas di 2 Yohanes 1 ayat 7 kan. Udah jelasnya itu. Kemudian dibantahkan sama Paulusnya juga bahwa dia menerima firman bukan dari manusia. Selesai udah. Mau apa lagi? Udahlah. Enggak ada pilihan lain itu. Begitu Pendeta Arum. Memang surat Korintus itu kan ditulis tahun 56. Aduh, jangan ngomong pendeta lagi dah. Udah. Ustaz ya. Jadi begini kawan-kawan, sedikit tentang surat Korintus ya. Jadi surat Korintus itu ditulis tahun 56 sampai 59 Masehi, ditulis oleh Paulus ya. Jadi 1 Korintus, 2 Korintus ya, itu ditulis sebenarnya itu awalnya dari perang yang bernama Actium ya, tahun 30-31, tapi pada masa itu Paulus belum bertobat kawan-kawannya. Jadi Paulus oleh jemaat Korintus itu dikatakan sebagai seorang tokoh yang memang kejam ya. Jadi beliau dikenal sebagai tokoh yang begitu kejam di kalangan jemaat Korintus. Gitu kawan-kawannya. Jadi Paulus ya masuk memberitakan Injilnya kepada jemaat Korintus itu memang maksudnya adalah ya meraup pundi-pundi ya, mengambil atau mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Karena pada masa perang Actium ya, jemaat Korintus itu banyak yang menjadi korban. Jadi mereka menjadi korban perang. Nah, dari dasar inilah sebenarnya Paulus ini menyebarkan agamanya dengan maksud mencari pengikut, karena kekalahan pada masa perang Actium itu membuat sebagian masyarakat Korintus itu harus meregang nyawa atau kehilangan sanak saudara. Jadi diambil situasi ini oleh Paulus untuk mencari pengikut di Korintus, di mana bangsa Roma pada masa itu banyak membunuh ya orang-orang Korintus. Begitu Bang, dokter penulisannya surat Korintus. Tapi nanti terlalu lama nanti lagi. Bang Arum udah punya nama Muslim belum? Gitu. Udah ada, saya udah kasih nama dia, namanya Samiun. Samiun mana? Betawi. Hah? Samiun itu nama Betawi ya? Emang nama Betawi Samiun ya? Gue yang ngasih nama Samiun. Terima Samiun kasih loh. apaan Samiun? Bagus itu nama. Jangan Ganti nama dulu. Jangan Lasade, bagus Lasade. Atau Ambo Akbar. Lasado apa lagi Mas? Lasado apa Lasado? Bang Billy tuh, Bang Billy sekalian mengandi Sadat. Saifullah aja, Saifullah. Jadi begini Bang Goto, saya juga pernah baca ya, teman-teman mungkin luput membaca bagaimana Roma 16 ini. Kalau kita baca Roma 16 ya, yang sebagaimana tadi dibahas itu 1 sampai ke bawah itu, di situ menunjukkan bagaimana Paulus itu bersalam-salam ria kepada Hermes. Pokoknya orang-orang Yunani lah. Dibantu oleh KPR 14-12 juga itu. Iya. Bang itu pernah baca nggak itu? Roma 16. Iya betul. Itu salam-salam Paulus tuh. Iya betul. Maksud saya begini, mereka itu mesti mempelajari kenapa sih Paulus mengatakan ajaran di Korintus, Galatia, Efesus, mestinya begitu. Kita cari sumbernya. Kan begitu. Kalau Pak Bang Handi baca sejarah Korintus ya, masyarakat Korintus, budaya masyarakat Korintus, Paulus itu memberitakan kepada jemaat Korintus ya, memang dasarnya bukan masalah akidah, tapi dasarnya untuk mencari keuntungan, dasarnya untuk mencari pengikut, yang memanfaatkan situasi di tengah jemaat Korintus yang saat itu sedang kacau. Kan itu poinnya begitu. Hanya mereka tidak pelajari dari sisi epistemik. Kalau saya pelajari semua sejarah Kristen itu, sejarah kenapa Paulus menulis surat Korintus, Galatia, Efesus, Kan tidak
Bang Goto. Ya. Bang Goto bukan tidak mau pelajari. Kalau dia pelajari, kosonglah itu gereja. Kira datang Nah, itu gereja. yang salah itu. Salah itu ya. Coba Balik saya antara surat Galatia. Perhatikan baik-baik ya. Galatia, Efesus itu berbeda-beda narasinya, Bang. Itu perhatikan, ada yang sama enggak? Tidak sama karena mengikuti adat budaya setempat. Adat budaya Galatia, Efesus, Roma. Tidak ada yang sama. Coba Abang gali itu narasinya. Mulai dari surat apa Galatia, Efesus, Roma, Korintus, coba itu. Sama enggak narasinya? Tidak sama, Bang. Kenapa? Coba. Karena berbeda-beda budaya. coba saya baca ya 16 Roma 16 ya. Ya, Mulai dari 8 aja deh dulu deh. Atau dari Dari ayat 7 dari 7 juga boleh. Dari 3 ayat juga 8, boleh. ayat 8, ayat 8. Ketiga dulu ya, sampaikan salam kepada Priscilla, Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Siapa? Aquila. Salam, ya, Oh, itu onkelos tuh. Aquila, Priscilla Iya. sama Aquila. Aquila itu onkelos. Apa yang Apa itu Onkelos? onkelos itu orang yang login, orang Yunani yang login agama Yahudi. Oh, Targum itu, ada targumnya itu onkelos, Bang. Ya. Ada targumnya. Targum onkelos. salam juga kepada mereka Epenetus, saudara yang kukasihi. Terus nomor 7, salam kepada Andronikus dan Yunias. Salam juga kepada Ampliatus, kukasihi. Dan Urbanus. Salam kepada Apeles. Salam kepada Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku. Salam seisi rumah Narkisus. Nomor itu banyak sekali. Wah, Andi, itu pasti orangnya bau-bau semua tuh karena sama dekat anus. Enggak juga lah, jangan. Iya, betul Bang, betul. Memang surat Roma itu ditulis tahun 56 hingga 58 ya. Jadi pusat penulisan Paulus itu ada di salah seorang salah seorang yang bernama Gaius ya. Jadi Gaius ini rumahnya digunakan Paulus menulis kitab Roma. Jadi sebenarnya ini Bang, Abang kalau baca kisah Paulus dipenggal kepalanya ya dengan difitnah oleh Nero membakar kota Roma. Sebenarnya Nero itu marah besar sama Paulus. Kenapa? Karena Paulus memasukkan pengaruhnya ke kota Roma. Itu sebenarnya sejarahnya seperti itu. Paulus menulis suratnya tahun 56-58 di rumah Gaius untuk menyaingi Roma, menyaingi Nero. Ya, dimana Paulus ingin berusaha menggunakan teologinya mencari pengikut untuk mengkudeta Nero. Itu Roma ini adalah kitab surat Paulus ya yang betul-betul sangat ditakuti oleh Kaisar Nero. Seandainya Paulus tidak menyebarkan ajarannya ke kota Roma, Paulus akan dipenggal sama Kaisar Nero. Kemarahan besar Nero kepada Paulus karena menyebarkan ajarannya ke Roma, ke kota Roma. Akhirnya dia difitnah membakar kota Roma. Begitu Bang. Hanya mereka tidak belajar masalahnya. Aku mau nanya Bang Aron dulu. Bang Aron masih monitor nggak? Ini kok, ya, Anda dulu waktu masih Kristen tuh menganggap nggak sih? Ini kok salam kepada. Ini Anda anggap dulu firman Tuhan apa bukan? Ya, karena tertulis kan bahwa di Alkitab juga di Bible itu ada kan Bang Andi, tertulis bahwa segala yang tertulis di dalam Bible itu adalah diilhami oleh Roh Kudus gitu loh. Jadi ya itu firman Tuhan dulu. Oh. Tapi kan isinya sangat bertentang salam kepada saudaraku, seperjuanganku kan. Ini kan Iya, semacam kan curhatan. udah selesai pembelajarannya Bang Andi. Oke. Siap. Kan kata Bang Juma itu padale kariki pararang. Soal generasi gitu ya. Ya, masa kita tidak bisa mengerti dari arti kata seperjuangan. Itu seperjuangan, Bang, bukan masalah akidah tapi seperjuangan politik melawan Kaisar Nero. Beberapa kata seperjuangan itu yang dikutip oleh Paulus dalam sejarah. Itu seperjuangan bukan manusia, berjuang untuk melawan satu kekuatan.
Itu poinnya. Saya dulu paling pinter nulis surat kalau saya lagi malas ke sekolah ya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru di sekolah bersama teman-temanku yang aku sayangi. Terutama sahabatku yang paling aku sayangi satu bangku, namanya Iqbal. Banyak bunga lagi bermekar di taman. Burung-burung bernyanyi ceria. Sayangnya ada satu burung yang lagi meriang. Itulah saya tidak sempat hadir menemani saudara-saudaraku pada hari ini terhubung karena kesehatan terganggu. Dari yang sedang merenung saya sendiri. Itu kira-kira suratnya saya. Ini firman Tuhan ya? Bagus nggak tuh surat saya dulu waktu saya sakit nggak? Bagus nggak? Aduh. Keren kan? Gue masih ingat loh itu surat-surat saya ke sekolah tuh. Keren, guru saya pintar juga nih, gitulah ya. Nah, gitu. Ini tadi ayatnya di mana tuh yang ada akuilanya? Di Roma 16 nomor 1 sampai ke bawah, jadi baca. Roma 16 1 sampai ke bawah. Keren nggak surat? Ya, sebenarnya Keren nggak? sebenarnya itu Bang Andi, sebenarnya itu kan surat-surat Paulus itu kan ada keterangannya dari Paulus ya. Bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Di KPR 14:12 juga di situ Paulus bersama Hermes. Salam kepada Hermes. KPR 14 nomor 12. KPR 14 iya. Iya. KPR 14 itu menceritakan kedatangan Zeus dan Hermes kan? Iya. Iya udah selesai. Hermes siapa? Dewa kan? Hermes Kalau KPR itu bukan Paulus yang tulis bang. Kalau surat KPR bisa para iya, bukan Paulus. iya, betul. Cuman Hermes itu besok mau jualan takjil Bang Handi. Janganlah. Kan menurut teman-teman Kristen mengatakan yang menulis KPR kan Lukas. Lukas dengan Paulus kan ibarat kata selalu jalan bersama. Dokter pribadi toh. Dia Lukas ini mengurus Paulus, betul ya, Bang Aromnya? Kenapa? Lukas ini dekat sama Paulus, dokter pribadinya. Itu juga nggak tahu ya Lukas beneran atau bukan ya. Nggak tahu kita. Kan itu penceritaan semua itu. Menceritakan gitu. Tapi udahlah, Sebenarnya banyak data yang banyak data yang di ini kan. Di apa namanya? Hilangkan kan. Maksudnya dia dihamburkan apa ya? Dibiaskan gitu loh. Yang data yang dibiaskan. Surat Paulus ngomongnya gini, ini aku gitu ya. Jadi dia yang ngomong gitu, bukan Tuhan yang berfirman, ini aku gitu nih. Aku bacanya. Iya memang. Ada yang tulis di website itu parah sekali. Dia tulis bahwa Paulus memberitakan suratnya ke Roma itu adalah basis pengumpulan harta terbesar sepanjang pemberitaan Paulus. Bayangkan itu. Ngapain ngumpulin harta, Bang? Coba. Sebenarnya Bang Billy, waktu itu saya sebenarnya agak ilfil sama Bang Billy ini. Karena Bang Billy ketika diskusi Kristen dan Islam ikut masuk gitu loh. Agak ilfil aja. Makanya Kododi kemarin ketika ngomongin Bang Billy, ya gue bilang, Billy itu siapa, nggak ada ilmu, gue bilang. Ngapain dia bahas Kristen, gue bilang. Karena agak ilfil aja gitu loh. Kalau menurut saya Bang Billy punya hak untuk itu membahasnya. Kenapa? Karena betul. kitab dia itu dipakai terus diterjemahkan agak sedikit di luar daripada yang sebenarnya kan gitu. Bang Billy punya hak untuk meluruskan itu. Kok menurut saya sih? Ya sedikit kelebihan. Oh, kelebihan. Iya, itu Yesaya 53. Ya tertikam oleh pemberontakan kita. Kurang ajar itu. Nggak ada kata tikam dalam teks aslinya mekholel kok. Dia menderita. Nggak ada kata tikam-tikam atau dakar dalam bahasa Ibraninya. Tempat kita bahas tempo hari ya Bang Didi. Burungnya siapa itu kita bahas tempo hari. Iya. Lah itu kurang ajar itu.
Harusnya masuk kata tertikam. Mana ada tertikam situ? Kalau terluka iya, menderita iya, cocok. Begitu. Tak ada terjemahan. Iya ya. Karena apa itu ya, Yesaya 53 itu. Keturunannya ya di situ diganti menjadi nasib ya gitu ya Bang Billy kan. Doro. Kata Doro. Dihilangkan, dikaburkan lah supaya nggak, kan kalau keturunannya udah terjemahkan begitu, Yesus nggak punya keturunan, susah. Ada yang kurang ajar Bang Billy, katanya Musa itu Tuhannya adalah Yesus katanya. Aduh, gimana itu Bang? Yang jelas itu Bang, perjanjian lama Kristus itu gabrul. Konstruksi narasi kitab Yahudi dirubah-rubah. Jadi banyak ayat yang dihilangkan, banyak yang ditambahkan. Jadi ada dihilangkan, ada ditambahkan. Iya. Itu poin bisa. Secara teks dan konteks, misalnya Yesaya 7, di dalam konteks cerita itu nggak ada Yesus. Immanuel itu beda dengan Immanuel yang ada di Matius. Di dalam konteks, di dalam Yesaya nggak ada Yesus di situ, nggak bisa diselipin orang perang dua raja lawan satu raja. Gitu. Tapi tolong tadi surat sakit saya dulu itu jangan diulang-ulang ya. Itu sangat-sangat puitis itu. Jangan ditiru. Surat sakit. Itu namanya menggombal guru itu. Padahal sebenarnya saya nggak sakit waktu itu gitu. Cuma pengen ngetes aja di guru, percaya apa enggak tuh surat aku gitu loh. Ada tamu nih Pak Johani, selamat pagi. Pagi. Muslim Kristen abang? Muslim bang. Oh Muslim. Ada yang tidak ingin disampaikan? Banyak. Banyak yang tidak ingin disampaikan. Makanya dia. Ya udah kalau begitu. Silakan abang. Ini nyimak dulu aja bang, nyimak dulu aja. Oke. Aku sampai ditegur, Mandi. Aku sampai ditegur. Tadi saya di roomnya si Bang Fandi Ahmad. Tadi ada yang bilang dia pastor. Nah, aku tanya, emang dia apaan? Protestan kata Bang Ardi. Aku bilang Protestan kayaknya nggak ada pastor dah. Yang ada pastor itu cuma Katolik sama karismatik. Aku bilang. Mana ada Protestan pastor? Ngaco. Tapi kalau Bang Arom itu gimana ya? Syarat menjadi pendeta apa sih kalau di Kristen itu? Sebenarnya nggak harus sekolah tinggi sih. Yang penting dia menguasai konteks dari dalam Alkitab itu dan bisa menjadi pendidik. Ada semacam kurikulum nggak yang harus dikuasai? Kalau itu kan harus pendidikan ya. Nggak harus sih sebenarnya, Bang Andi, setauku ya nggak harus. Lulusan SMP pun bisa, bahkan SMA pun bisa. Kalau dia memang kuasai Alkitab dan ngerti konteks data-datanya, karena kan ada exegesis di dalamnya, nggak bisa satu data aja dibawa, ada compare dengan data yang lain, gitu kan. Contoh nih misalnya tadi ada beberapa tadi Kristen di sini. Pertanyaan satu gitu loh. Ada beberapa Kristen yang menjawab gitu ya. Baik jemaat maupun pendeta itu kok jawabannya sangat berbeda, sangat signifikan perbedaannya. Padahal sangat sederhana pertanyaannya. Artinya tidak ada SOP dong. Begini, ketika contoh misalkan Bang Andi nanya di Yohanes 17 ayat 3, minta penjelasan itu kan. Nah, itu nggak bisa dijawab dengan data itu sendiri berdiri gitu. Dia pasti larinya ke data yang lain yang bisa memperkuat dari data itu, karena di situ Yesus disebut utusan, pakai data yang memperkuat bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia yang di dalamnya ada keilahian. Lari ke Yohanes 1 dong. Ya, itu namanya exegesisnya begitu Bang Andi. Jadi nggak bisa berdiri dengan satu data, itu harus dijelasin dengan patokan satu data, itu nggak bisa. Ini menurut Anda kalau menjawab kayak gini ini mempermudah apa mempersulit?
Sebenarnya kalau penjelasannya dia kuasai Alkitab, sebenarnya gampang aja sih. Cuman memang jawabannya juga tetap nggak mungkin masuk kalau untuk agama samawi ya. Tetap aja namanya manusia bukan Tuhan, kan intinya itu. Bener sekali. Susahnya di situ, Bang. Oh, Makanya tadi kan Akizuma dari tadi nih bahasa ini, siapa yang anti Kristus? Kalau dia nggak ngakuin Yesus itu manusia, anti Kristus. Kalau ngakuin manusia, kenapa kau sembah? Kan bingung jadi. Ya, ada apa jurusan apa dulu Pak Pendeta Arum di STT? kalau nggak salah dulu Bang Aron nih jurusannya kalau nggak salah apa ya? Programnya, Saya program ambil apa yang yang- diambil? Oh, saya terakhir di Islamologi dalamnya, Bang Goto. Jadi mencari kesalahan dari Islam. Wih, Waduh, serem itu. Jadi serem. bukan untuk mengerti, tapi untuk mengorek-ngorek yang nggak bener gitu ya. Ya kalau saya STFT dulu Bang, saya filsafat keilahian. Memang beda. Mata Itu di itu pas di itu pas di S1 di Tangerang. Itu mempelajari itu. Memang beda mata kuliahnya, tapi kurang lebih sama karena kan mempelajari pengantar perjanjian baru, perjanjian lama, kan ada mata kuliahnya kan, begitu. Nah, kalau di STFT itu kita juga belajar misiologi Bang, kita belajar juga teologi sosial ya. Cuman filsafat. kalau di STT yang strata 1 kan Islamologinya cuman berapa SKS kan? Gitu. Islamologi Hanya berapa sekilas. SKS? Kalau Islamologi di berapa inti tidak ada. SKS? Inti tidak ada. Bang Aron Islamologi berapa SKS? Kalau sekedar lewat aja sih sebenarnya Bang Andi, kalau pas di Makasih Bang Kresi. yang di strata 1 ya, sekedar lewat aja sih. Paling 3 atau 2. Lupa saya. Itu MKDU apa MKDK? Khusus apa umum? Khusus atau umum? Umum lah Mas ya. Oh, Karena umum ya. yang di dalamin itu Alkitab kan. Bukan itu. Kita pendalaman Alkitab kan. Islamologi itu inti dasarnya apa? Pokok-pokoknya apa yang dipelajari di sana? Maksudnya gimana? Yang paling mendasar yang dipelajari Islamologi apa itu? Al-Quran, hadis kah apa Pak? Maksudnya metode dasarnya Bang Arum, metode dasar Oh, penelitiannya. hadisnya. Metode dasar- Hadis dari hadis. Oke. Terus dosennya siapa? Bang Andi, Enggak, maksudnya Islamologi itu dosennya apa gitu? Ini di bawah Oh, kenapa dosen. sih? Ini orang ini disuruh kita diam apa ya? dosennya ya yang Sorry ya. sudah memang ahlinya lah, yang sudah pintar lah. Memang pintar kok Selamat dosennya. tinggal. Itu Bang Arum, metode dasar penelitiannya atau risetnya itu kalau kita Islamologi itu apa Bang? Kan ada seperti komparatif, skolastik, ya, holistik, eksegesis, hermeneutik, ya, yang berdasar dari daftar pustaka misalnya. Di bawah ini Hadis. melarang kita ngobrol sama Bang Arom, disuruh kita diskusi gitu. Kan gini Bang Goto ya, kalau membahas Islamologi kan nggak bisa pakai hermeneutik ya. Gimana cara menggunakan hermeneutiknya? Paling yang digunakan Iya kan, eksegesis lah. Iya, kalau hermeneutik kan itu luas pemahamannya Bang. Hermeneutik kan itu Iya, ilmu betul. tafsir yang digunakan Betul. untuk agar kita mencari pemahaman atau kita mendapatkan pemahaman itu namanya Enggak, hermeneutik. enggak, Iya, karena hentikan, nggak bisa. hentikan katanya ada tamu, hentikan. Oh dulu. yaudah. Hentikan katanya. Yaudah izin. Saya juga mau buat kopi. Silakan. Hentikan dulu. Kita jangan ngomong itu. Maunya netizen itu ada tamu. Ya silakan. Kita diam semua. Shalom Bang. Ya mau bahas apa kita? Shalom. Shalom. Bagus bisa shalom ya. Iyalah, itu kan bahasa kami. Shalom bahasa situ. Aduh, kalian. Ayo mau bahas apa sama saya? Jangan tendang saya lagi ya. Kalian tuh kalau ketemu ada orang berilmu dikit, pasti tendang, pasti itu gitu loh. Ya sudah, ini ada tema ini. Silakan. Siapa antikristus? Oke, silakan. Siapa yang bahas sama saya? Bang Andi. Saya boleh. Goto boleh, saya boleh. Silakan aja.
Si Handi boleh. Si Handi suruh sebelah belakang saya aja. Yang lain diam ya. Oke. Siapa antikristus itu? Anda yang antikristus. Oke. Dari 2 Yohanes 1:7 kan? Lagi. Buka 2 Yohanes 1:7 dong. Ya lu yang baca lah. 2 Yohanes 1:7 ya. Yuk. Bentar. Mana? Sebentar. Sabar coy. Bentar ya. Makasih Bang GL. Waduh, terjeda lagi Bang Handi. Gak apa-apa, biarin aja, kerjain aja. Gue pengen lihat tuh gimana dia nerjemahin 2 Yohanes 1 nomor 7. Serba salah itu nanti. Contohnya ya, dia nggak mengaku antikristus, dia aku Yesus sebagai manusia, berarti bukan Tuhan. Kalau dia bilang Tuhan, antikristus dia. Maju kena mundur kena itu Bang Billy. Aduh, Gampang Handi, otakmu nggak nyampe. Tapi Ya udah tahu baca gitu. aja dulu, baca. Ya, sebab banyak penipu telah masuk ke dunia, yaitu mereka yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang dalam daging. Dialah penipu dan antikristus itu. Bohong, bukan itu datanya. Bunyinya nggak begitu. Nggak Bohong. begitu bunyinya. Makanya kalian itu kalau nggak ngerti Alkitab jangan sok tahu. Bohong, bukan itu yang tertulis. Bohong. Bukan Ayo. itu yang tertulis, Bang. Nah makanya Bukan itu yang tertulis, Bang. nggak heran lu murtad Rom. Karena Enggak, bukan itu yang nggak tertulis. nyampe. Bukan itu yang tertulis, Bang. Bukan itu yang Ini tertulis. terjemahan yang benar loh. Terjemahan yang Bukan itu yang lama, tertulis, Bang. Oh, Enggak, sekarang saya tanya, ini terjemahan benar loh bukan? Berarti Elai salah dong, Elai salah. Iya, Elai tapi salah jangan terjemahan, nampilkan tapi Bible. manuskrip aslinya benar. Anda nanti kena pelanggaran kalau Kenapa kalau, ya. takut? Ntar dulu, Kenapa? Bang. Inilah Ya udah, kalian saya udah, bilang nggak kalian apa-apa. tuh nggak ngerti apa-apa tapi sok Ya tahu. udah ganti nggak apa-apa, ikutin dia aja, ikutin dia gitu ya. Ini saya terjemahkan langsung dari bahasa Yunaninya loh. Oke, ya ikuti aja dia gitu loh. Coba Bang Jadi Arom, Yes- bukain itu Elai Bang Arom. Enggak apa-apa, ikutin aja dia tuh. Jadi menurut Anda Yesus datang sebagai daging ya? Yesus datang dalam daging. Dalam daging. Ya. Jadi Yesus nggak ada tulangnya. Loh. Ini pertanyaan orang goblok nih begini nih. Loh, kamu Yesus yang datang ngomong nggak ada daging. tulangnya. Lah, Han, makanya lu tuh kalau debat sama gua nggak ada isinya kamu lu tuh sendiri nanya loh yang nggak gitu loh. kamu sendiri yang ngomong datang dalam daging loh itu. Berarti dia cuma nggak ada tulang, daging doang kan loh. Nah, kali Kan dia sendiri yang ngomong ya Bang Billy ya, bener nggak? Salah nggak? Bang? Jawab, yang nggak ada tulang siapa? Yang bilang nggak ada tulang? Lah kamu yang ngomong tidak ada tulang, daging doang. Loh, lu yang ngomong tadi. Ya, itu daging apa? Pengertian daging apa? Loh, apakah di sini katakan dalam daging berarti nggak ada tulangnya? Ya itu nggak ada tulang tertulis. Jawab dulu, apakah dalam daging berarti nggak ada tulangnya di sini? Nggak ada, kalau daging ya daging, tulangnya tulang. Makanya otak lu tuh sengklek, Handi. Lo kok pakai otak? Aduh. Kok jadi Lu nggak emosi? nyampe. Pertanyaan emosi? lu itu cuma Kenapa pertanyaan jadi yang lucu-lucu emosi ya? doang. Tuh ada daging, ada tulang nggak? Justru terjemahan Aneh lu itu. yang benar. Makanya lu nggak Datang heran sebagai sampai sekarang lu kayak manusia. begini hidupnya. Tuh lu. Jadi Yesus kan datang sebagai daging. Ini lu mesti jelas gini loh. Daging itu apa? Jawab dulu, nggak bisa. Dengerin. Lo jawab pertanyaannya. Jawab dulu, Apa jawab arti daging? Daging artinya apa? Kalau Bang Daging. Baal parah ini. Kalau Bang Baal masuk parah ini. Apa itu arti daging? Jawab dulu. Kalian kebiasaan debat sama saya begitu, mute tendang, mute Iya, apa tendang, arti ludahin. daging? Jawab. Apa Itu arti kalian tuh gak ada daging? isinya, goblok semua di sini sebenarnya saya tahu. Wih, emosi dia. Sekarang Emosi ini, dia. kan gini, Andi, lu jawab dulu omongan gua. Lu jawab omongan gua. Dengar baik-baik. Acing, lo turun lah. Dia sendiri yang ngomong. Yes, ini saya baca ya. Dia terjemahkan tadi ya. Sebab banyak penyesat, apa tadi penyesat di situ dia muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sebab dia tidak mengaku. Saya ulang lagi ya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai daging. Kan ada kata daging tadi.
Kan gitu ya? Malu paman mengakui manusia. Kalau manusia itu berarti ada daging dan tulang. Kalau dia datang sebagai daging, berarti tidak ada tulangnya. Saya tanya lo baik-baik, kenapa dia emosi bawa-bawa kita dibilangin blow on semua di sini gitu loh. Teman-teman, pertanyaan saya salah nggak Bang Billy? Bener lah, betul itu. Teman-teman di bawah, pertanyaan saya salah nggak? Kalau dia kan yang sendiri ngomong, ini terjemahan yang benar daging. Daging itu nggak ada tulang loh itu. Coba lu ke ini, ke pasar, mau beli daging sapi, gitu ya. Terus lu dikasih tulangnya banyak, lu ketipu nggak? Marah lah. Ketipu gitu loh. Ya beli daging doang gitu loh. Bisa daging babi, bisa daging anjing, kan itu. Nggak usah diterjemahin ke sana gitu loh. Terus kemudian itu kalau dalam menjadi manusia, mungkin iya, kalau manusia kan utuh tuh ada tulang sama dagingnya. Kalau daging tok ya daging. Gitu. Makanya tadi diprotes sama Bang Arom, itu salah terjemah, tapi gue ikutin, mampus dia nih, gue ikutin nih daging nih. Makanya gue nanya. Kalau manusia benar kata Bang Billy, benar terjemahnya Laila. Gitu ya. Tapi oke diikutin, dia emosi gitu. Dibilangin gue blow on, gimana sih? Lu ngomong sama gue kelar lu. Awal-awalnya baik ya, awalnya langsung marah-marah. Gue bilang juga apa Bang Billy, ini paling nanti maju kena mundur kendan ya orang nih. Bener kan? Teman-teman di bawah, daging itu identik kepada, mohon maaf nih, binatang. Nggak pernah kita mendengarkan itu ya. Kalau manusia itu ditemukan paling jenazah, bener gak teman-teman? Kalau ditemukan daging, udah jarang nggak itu. Kecuali dalam hal otopsi, ya mungkin dipisah antara dagingnya dan tulangnya, itu masuk ke ilmu kedokteran. Tapi kalau bahasa umum tidak pernah kita menemukan daging tergeletak, misalnya jatuh dari motor ya. Itu jadi kalau daging itu identik ke binatang, benar nggak teman-teman? itu bahasa Yunaninya apa itu? Sars bukan? Sars. Iya, sars. Nah, itu bentuknya feminim loh. Kenapa kita dibilangin semua di sini blow on ya? Sebenarnya dia yang blow on loh. Kita Iyalah. kasih jalan yang benar, dia bilang kita blow on. Aduh ya Allah. Naikin lagi tapi jangan kasar ya Jack. Untung dia terlambat naik tadi ya. Coba dijelaskan masalah bangsa Celtic tadi itu dewa Yesus tuh, mungkin dia ngamuk-ngamuk kali di atas ya. Caroline aja sampai tidak bisa berkata apa-apa tuh. Caroline. Gue mau nanya doang, apa itu daging? Itu doang. Sebenarnya kalau dia bawa daging, kata daging, banyak di Bible menuliskan bahwa Yesus sendiri ngaku dia anak manusia. Kenapa mau jadi anak daging maksudnya? Lucunya, anehnya. Udah bener nih itu terjemahan. Banyak kan kalimatnya banyak. Saat ini juga anak manusia sudah duduk sebelah kanan Bapa. Saat ini juga manusia harus pergi. Kan banyaknya. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi apa itu? Di LAI bunyinya gimana sih kalau LAI? LAI begitu manusia. Tapi memang ada juga sih Kristen mengatakan firman telah menjadi daging, kedagingan gitu. Ya, memang ada istilah gitu. Ya, karena memang sebenarnya gini sih pembelajarannya itu kan di Yohanes 1 ayat 14 ya Bang Andi ya. Iya. Firman itu telah menjadi daging kan. Itu sih sebenarnya yang mau digiring gitu. Cuman itu bertentangan semua dengan pernyataan Yesus bahwa dia anak manusia gitu. Guru, kapankah kedatanganmu yang kedua kali? Kalian akan melihat tanda itu, anak manusia datang. Anak manusia loh. Dan semua orang melihat. Nah, jelasnya kenapa jadi tantrum. Lucu. Cuma gak enak aja sih dibilangin daging loh, bener. Makanya gue nanya,
Jadi Yesus itu kalau daging berarti nggak ada tulangnya dong. Kan datang sebagai daging. Gue nanya baik-baik loh itu. Tapi pertanyaan ini memang pertanyaan agak sedikit. Itu tadi ada di mana Bang Andi? 1 Yohanes berapa? 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Bang Goto coba dibuka, Bang Goto. Jangan kenapa lagi Bang Arif aja udah tegur saya. Bang apa itu Bang apa? Silakan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, itu yang banyak penyesat muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, ialah penyesat dan antikristus itu. Kenapa itu Bang? 2 Yohanes 1 itu. Itu datang sebagai daging kata dia. Nah, salah itu daging. Manusia sih itu bukan daging. Waduh. Yesus itu berbicara anak manusia kan. Bahasanya kan konotasi itu. Kan begitu. Kiasan sebenarnya itu. Ya makanya gue tanya, kalau dia datang sebagai daging, berarti dia nggak bisa berdiri dong karena daging doang, nggak ada tulang yang menyangga kan gitu. Marah dia gue tanya kayak gitu. Ya itu ya perlu banyak belajar bahasa Indonesia dulu. Saya kan pakai bahasa Indonesia, datang sebagai daging, ya, berarti nggak ada tulangnya. Mana sih masa gue diomelin kalau nanya? Nah, yang masalah itu. Masalah kejang-kejangnya, marah-marah itu. Sop aja terbagi 2 loh, sop daging sama sop tulang. Bener nggak? Betul Bang, betul. Bang Arom pernah nggak makan sop tulang? Saya nggak makan daging Bang Andi. Saya nggak suka daging. Oh, Vegetarian ini Bang Arum. Enggak juga. Saya makannya ikan Bang Goto. Saya Sama kalau beli dengan- ikan terus. sama dengan Jadi Banyuma. Kalau daging itu Bang Goto, dari kecil saya daging itu bukan nggak pernah dibeliin daging ya, tapi daging itu ketika saya makan nggak bisa, perut ini nggak mau nerima, nolak dia, perut mau keluar lagi, entah kenapa. Nah, mungkin alergi daging Bang. Kalau Bang Juma alasannya bukan itu. Alasannya Bang Juma bukan itu. Saya setuju. Khawatirkan nanti ini binatang ini gitu ya disembelih nggak dengan nama Allah gitu. Nah, itu kehati-hatian memang makan daging sih. Tapi kalau Apalagi ikan gas, halal. ikan apa aja. Iya, kalau saya mau yang penting halal dan bukan racun. Nah, sama kan itu. Yang penting halal dan bukan racun. Nah, begitu. Kalaupun kalau itu di luar- binatang disembelih tidak pakai nama Allah ya, kita kan tidak tahu yang dosa yang nyembelih. Kita kan tinggal makan aja. Tapi kalau di luar negeri waspada, itu pasti disembelih dengan mesin. Iya, betul. Apalagi daging impor ya, banyak daging impor di Makassar, banyak daging impor. Nah itu dia. Kita nggak tahu yang sembelih siapa. Iya, betul. Ada benarnya juga. Tapi kalau saya sepanjang saya tidak tahu ya makan aja. Kan begitu. Bang Andi, Yang penting aku udah cek nih ayatnya nih. Ternyata dalam grammar bahasanya dia itu kata SARS itu genrenya feminim Bang Andi. Singular feminim. Wah, masalah lagi nih daging. Iya, memang grammarnya hancur-hancuran. Ya, dari 2 tahun saya sampaikan bahwa grammar dalam Bible itu hancur-hancuran. Gramatikal dalam Bible itu hancur-hancuran. Begitu fakta itu. Kalau tidak hancur-hancuran Bang, ngapain mereka mengkritik, Berderman mengkritik? Kan begitu. Ngapain dikritik? Mulia de Samuel mengkritik. Kan begitu. Kalau udah hancur-hancuran. juga ada benernya juga si Lugat Tambunan tuh. Jonathan Purnomo, coba lihat Jonathan Purnomo 6.577 kesalahan terjemahan. Itu kan kehancuran gramatikal itu. Nah, dari sisi gramatikal. Kan begitu, yang mana konotasi, yang mana denotasi, yang mana leksikal tercampur aduk menjadi satu, menghilangkan maknanya. Kenapa? Ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Kan begitu. Pokoknya di situ saja itu. Kalau kita mau belajar secara linguistik ya, dari ilmu bahasa itu. Hanya di diskusi lintas agama ini saya mendengarkan istilah kedangingan. Saya dulu sekolah mulai dari SD ya.
Itu malah pernah tuh diajarkan guru bahasa Indonesia kedagingan, nggak ada itu, nggak pernah saya Itu dengar. yang Nanti saya di sini katakan, dong. Bang Andi. Yang saya katakan makna konotasinya itu hilang ya. Karena apa diada-adakan gitu loh, tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Kan begitu. Itu yang terjadi kan dalam budaya Kristen. Coba itu, apa maksudnya kedagingan coba? Ya makanya saya tanya, ini bahasa baku nggak sih? Itu kedagingan gitu Bang. Ini bahasa Itu saya baku nggak? katakan, hancur grammarnya. Coba mana dia bermakna leksikal kah? Bermakna denotasi kah? Bermakna konotasi kah? Kan begitu. Kata itu coba. Hancur dah, hancur. Begitu tuh. Biar abang bawa tanya ke ahli bahasa, tetap dia bilang hancur grammarnya. Poinnya di situ. Coba Ibu Darni, ada tuh Ibu Darni itu. Lama kali pun ini kan menghusini aku. Bu Darni coba baca 2 Yohanes 1 nomor 7, Bu Darni. Tunggulah. Ambil dulu Bible. Iya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya. Yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Tadi ada Kristen naik, dia bilang bukan manusia di situ tapi daging. Iya. Sama, daging manusia sama. Beda Bu Darni. Sama dong, daging manusia lah, nggak pula daging Mana? babi. Mana ada daging? Berarti nggak ada tulangnya dong kalau daging doang. Di dalam tubuh manusia kan ada daging. Ya, berarti manusia, bukan daging di situ. Sama daging, sama manusia. Ya manusia itu punya daging, ya daging itu ya manusia. Beda Itu kali. kan ayat itu ditujukan kepada Yesus. Yesus kan punya tulang, bukan daging doang. Kalian guru. Iya, daging menjadi daging. Jadi Yesus bukan daging doang, nggak ada tulangnya manusia, gitu. itulah Yesus. Gimana sih ini Bang Goto? Adalah Beda loh tulangnya. daging dan manusia, beda loh pengertiannya. Adalah tulangnya. Bagian mananya dari Yesus yang feminim? Yesus yang feminim. Iya, bagian mananya dari tubuh Yesus yang feminim? Ada ayatnya, Ken. Ada ayat Lah itu yang feminim. SARS itu SARS itu dalam teks asli bahasa Yunani, SARS itu daging, bentuknya feminim. Apanya dong yang feminim? Ya udah, kita sekarang bicara datang sebagai daging, datang sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Jangan kalian pelintir-pelintir lagi. Yang melintir siapa, Bu Darni? Kan kalian bilang pelintir. Saya cuma nanya Bu Darni, Daging kalau punya tulang. Bu Darni saya nggak pelintir, saya lagi nanya, kalau firman itu telah menjadi daging, berarti kalau ini ke Yesus, berarti Yesus itu hanya daging doang, nggak ada tulang. Kalau manusia punya daging, punya tulang. Ya berarti firman telah menjadi manusia, bukan daging. Ah, betul itu. Sama Diajarin, itu sama. kamu ini diajarin bener kok, malah nggak mau Manusia bener. ini dikatakan daging. Manusia ini mempunyai daging. Gak usah kalian pelintir lagi. Bu Darni, Ya, apa arti udah jelas daging? itu. Daging itu apa Bu Darni? Ya daging. Ibu Darni kalau ke binatang, pasar nih, daging Bu Darni, manusia. Bu Darni, kalau ke pasar beli daging, terus Ibu Darni dikasih tulang, Ibu Darni marah nggak? Sop itu ada dagingnya, ada Bu Darni, tulangnya. saya mau beli daging sapi 1 kilo, tapi di dalamnya dicampur sama tulang. Ibu Darni marah nggak? Ya kalau khusus beli daging, ya marah. Nah, daging artinya nggak ada tulangnya. Ya sekarang ini kan Alkitab kami, Alkitab Kristen. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Oke lah, manusia ada daging dan Ya udah, tulang. apalagi? Ya sudah, lanjut, majulah. Jangan lagi mutar-mutar di situ.
Aku dulu sama si pendeta Arom yang abal-abal. Bang Andi nggak boleh bilang gitu. Bang Andi ketakutan sama Aku sama si abal-abal dulu, aku diskusi. Tadi ku dengar ya banyak teman-teman Kristen belum pinter menjawabnya. Makanya umat Kristen kalau yang belum mahir kali mengenal Yesus ini Tuhan, jawabannya jangan nanggung, tegas. Tadi kan dibilang Bang Juma. Kau mahir rupanya. Kenapa kalian mengatakan Yesus itu Tuhan? Di mana dia sebagai Tuhan? Kan gitu. Gampang kali jawabnya. Yesus mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Sekarang Yesus berada di kerajaan surga. Matius 28 ayat 18. Adakah para nabi berani ngomong, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Ada para nabi ngomong kayak gitu. Gak berani karena dia gak punya kuasa. Biarin aja dulu. Yesus berkuasa, dia yang punya kuasa. Makanya dia berjanji kepada umatnya akan menyediakan tempat. Satu. Benar nih, jangan terlalu panjang. Sebentar dulu, tadi kan itu dari tadi. Gampang menjawabnya. Jadi menurut Budar nih, Yesus itu sekarang ini sudah berubah, bukan lagi manusia atau masih dia manusia sekarang? Sekarang ini dia sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan yang tak binasa. Apa itu tubuh kemuliaan? Tak binasa, nggak lagi punya bisul-bisul, kurap-kurapan, sakit-sakitan, enggak. Apakah tubuh kemuliaan itu identik dengan daging? Ya, daging yang tak binasa, gitu dia. Berarti tubuhnya itu sekarang. Nanti kami juga manusia itu diubah menjadi seperti malaikat. Berarti Yesus ini masih berbentuk manusia, tahu Bu? Laki-laki dia. Iya, tubuhnya tubuh kemuliaan, bukan tubuh berdosa, bukan tubuh yang binasa, yang mati lagi. Enggak. Artinya Yesus ini masih seperti badannya yang di bumi, nggak berubah. Kan ada datanya tuh, Yesus dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yesus tidak berubah loh Bu. Berubah. Berarti kau nggak sesuai dengan lagu kau. Tubuh kemuliaan. Beda lah tubuh si Joseph sama tubuhan di Selebes. Aku, kita semua di sini beda lah dengan berarti kau nggak sesuai dengan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, ada lagunya itu. Yesus berubah maksudnya gimana ya? Cara dia untuk gimana memberikan keselamatan kepada manusia. Itu yang nggak Tuhan berubah. Yesus tidak berubah, kok jadi berubah? Suaraku dalam bulan-bulan berapa bulan ini apa itu? Nggak bagus untuk bernyanyi, Yosef. Ibrani, kan dengar suara Dari pernah baca Ibrani 13 nomor 8 enggak? Ya, baca. Aku nggak Saya bacakan ya, biar Ibu nggak Darni, biar kita mempercepat waktu. Ibrani 13 nomor 8. Iya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama dia. Artinya apa? Apa yang pernah keselamatannya dilihat, sama. Ntar dulu Bu. Apa yang pernah ada di muka bumi ini sebagai anak Maria tidak berubah. Tetap anak Maria, laki-laki gitu loh Bu. Iya. Betul, makanya ada lagunya Bang Andi. Nah, kalau Yesus tidak berubah, kalau Yesus tidak berubah, artinya dia masih manusia di surga sekarang. Bukan itu maksudnya. Loh, gimana sih? Kok lagi dibantai, itulah kenyataan. Kenapa mesti dibantai itu data? Ya. Nih, arti Yesus tidak berubah. Arti Yesus tidak berubah berdasarkan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini maupun selama-lamanya. Ini menegaskan konsistennya, karakternya, kasih, kesetiaan, kuasa dan kebenarannya tidak pernah berubah. Meskipun dunia berubah, dia adalah Tuhan. Tunggu dulu, dia adalah Tuhan yang bisa
diandalkan, janjinya pasti, dan dia selalu Di mana ada. datanya Nggak itu? apa-apa, nggak apa-apa. Itu janjinya. Iya itu nggak Janjinya apa-apa. yang tidak berubah. Dia akan menyediakan tempat bagi umat-umat yang percaya kepadanya. Oke, is Nah, okay. itu dia Sebenarnya kuasanya. is okay Ada kalau rupanya Nabi berani ngomong kayak gitu. Is okay kalau Itu. gitu. Is okay kalau gitu. Yang saya tanya adalah fisiknya, Bu Darni. Yang saya tanya oknumnya, fisiknya berubah nggak? Itu makanya saya sudah jelaskan dari tadi. Sekarang tubuhnya itu tidak binasa. Enggak, keadaan Nggak ada fisiknya, berubah. keadaan fisiknya gitu loh. Saya Nggak berubah. mundur dulu ke belakang ya Bu Darni ya. Sewaktu datang pun dia ke bumi ini, Bang Handi. Iya dengerin Tubuh dulu, Bu Darni. kemuliaan dan Gantian tubuh dulu, itu loh. gantian ya. Surgawi kali maksudnya tubuh surgawi. Ya, dia waktu disalib tubuhnya masih utuh. Oke, masih anaknya Maria. Dikubur 3 hari 3 malam itu kan iman Anda. Nah, tentu jenazahnya mungkin belum rusak ya, baru 3 hari. Bangkit itu kelihatan, masih dilihat makan ikan. Oke, itu masih tubuh manusia tau Bu. Iya, udah tubuh surgawi.